Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayan Permana, NIM 2002051, jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang strategi kewirausahaan. Pertama yang kita lihat adalah pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan. Suatu hal yang tertulis yang harus dipahami adalah suatu hal yang berisikan misi usaha, usulan, operasional termasuk rincian strategi, dan peluang-peluang yang mungkin diraih. Market-market yang mungkin bisa dijadikan suatu daerah kekuasaan ini merupakan bagian yang harus masuk dalam arahan rencana usaha. Ketika ingin membuat suatu usaha atau wilayah terkait dengan bidang tertentu yang ingin dilakukan, fungsi dari perencanaan pada akhirnya dijadikan pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan Anda sebagai pengambil kebijakan untuk usaha Anda sendiri, yang biasanya berupa ringkasan. Maksud usaha adalah usulan finansial yang akan digunakan sebagai proses pelaksanaan usaha yang dibuat. Permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan kecuali sumber dana sendiri, dan terakhir yang harus ada dalam perencanaan adalah untuk mendapatkan cara menggunakan dana dengan cara pengembangan dari pinjaman kalau memang modal usaha yang digunakan dari pinjaman. Ini barangkali menjadi bagian awal sebelum menentukan strategi lain dalam kaitan dengan pengelolaan usaha. Dan perencanaan usaha ketika kita ingin melaksanakan atau berencana ingin membuka suatu usaha, pada akhirnya menuntut Anda untuk lebih banyak berelasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik atau sentral dari harapan keinginan Anda sesuai apa yang Anda pikirkan. Jadi harus banyak berbicara, berdiskusi, dan membaca biografi seseorang wirausaha yang sukses. Rencana pengelolaan usaha yang telah didesain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk menentukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam konsep membuat proposal berupa manajemen usaha pemasaran, produksi, atau operasional atau praktek keuangan perusahaan. Jadi bisa dijadikan dasar dalam penyusunan proposal, karena bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal harus jelas kembali. Sumber-sumber modal akan bisa dituangkan dalam bentuk proposal agar bisa kita dapatkan. Syukur-syukur kalau memang sumber permodalan itu tidak membutuhkan birokrasi atau persyaratan. Misalnya melalui pinjaman individu perseorang atau kelompok, atau pinjaman keluarga, tapi kamu sudah berurusan dengan bank, mau tidak mau segala sesuatu harus dipenuhi. Makanya perlu perencana dan pengelolaan yang namanya birokrasi dari konteks peminjaman dana dan sumber-sumber pendanaan harus Anda lewati sesuai prosedur dan syarat yang telah ditetapkan dunia perbankan. Ya, kita coba lihat yang berikutnya. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Jadi memang disadari atau tidak, meski bukan menjadi satu-satunya sumber bahwa ketika ingin membangun suatu usaha, Anda akan terpatahkan ketika tidak mempunyai modal, karena modal itu memang diperlukan. Tapi ingat, tidak harus dari uang sendiri ketika kreativitas, pemikiran ide banyak dan dituangkan dalam suatu aktivitas yang sebenarnya dalam suatu pergerakan usaha yang akan Anda buat, Anda tuangkan dalam usaha yang terstruktur, maka sumber pendanaan bisa dicari bahkan datang sendiri. Kalau memang perhitungan jelas, kalau memang tujuan Anda jelas, dan memang secara bisnis menguntungkan, market sangat potensial, jadi tidak ada masalah ketika tidak mempunyai modal. Yang penting bagaimana persiapan, rencana, dan pengelolaan usaha yang tepat dan benar, dan mempunyai market serta perjanjian bisnis yang jelas. Sebegitu hebatnya, begitu berartinya arti modal dalam memulai sebuah usaha. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dimaksud? Apa sebenarnya pengelolaan keuangan itu? Artinya bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakan dan bagaimana mengendalikannya, dan dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas atau pelaksanaan usaha yang akan dibuat. Pengelolaan keuangan ada 3 aspek yang harus diyakini dan dipahami dalam konteks manajemen keuangan. Yang pertama itu sumber dana, keluarga, lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional dalam usaha yang akan Anda buat.
Yang pertama, dana internal itu dana dari lembaga atau perusahaan Anda sebagai pemilik usaha. Kedua, dana cadangan itu dana laba yang bersifat ditahan, jadi jangan mentang-mentang memiliki laba atau cadangan sudah digunakan. Yang ketiga, dana eksternal itu dana dari pemilik atau penyertaan, atau dana dari pinjaman atau program bantuan pemerintah. Dana ventura adalah dana dari perusahaan yang menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang dianggap potensial. Perencanaan dan penggunaan dana yang harus masuk dalam kategori pemikiran adalah A. Biaya awal. Yang harus ada dalam hal ini adalah konsep rancangan keuangan, mulai dari pembukaan, rencana harian, rancangan pendapatan, analisis pulang pokok. Analisis ini penting menjadi pertimbangan melihat kemungkinan yang terjadi dalam proses kegiatan. Biaya administrasi seperti gaji karyawan, biaya sewa bangunan, dan biaya asuransi. Pengawasan dan pengendalian dana. Ini penting dilakukan sejak awal ketika usaha dimulai. Bagaimana suatu barang dan jasa dihasilkan bisa kemudian didistribusikan atau pasarkan sesuai marketnya. Maka melalui kegiatan pemasaran itulah menjadi bagian yang harus ada kontrol sedemikian rupa. Dan ini merupakan 3 hal dan kunci semua itu. Ada di pengawasan dan pengendalian dana, semakin detail mengawasi, melakukan kontrol dan kendali atas dana yang digunakan selama proses operasional. Hal lain yang harus dipikirkan dan pahami dan dipelajari sejak dini ketika memulai usaha itu pemasaran. Dalam hal ini kamu bisa melihat membaca bagaimana strategi pemasaran yang jelas. Pemasaran adalah bagaimana barang atau jasa dihasilkan dari jenis bisnis yang akan ditempuh, yang akan dilaksanakan, dihasilkan, kemudian didistribusikan, dipasarkan sesuai targetnya melalui kegiatan pemasaran sehingga bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan yang bisa mendulang keuntungan di kemudian hari. Pemasaran ini merupakan kegiatan yang mencuri banyak hal, jadi Anda harus yakin melihat banyak hal mulai dari kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Yang kedua yaitu menghasilkan barang atau jasa, artinya harus ada kejelasan terhadap kualitas produk, menentukan fresh sangat, itu kecocokan harga untuk daerah tertentu, mendistribusikan barang atau jasa, promosi itu tempat di mana, seperti apa proses promosinya. Strategi pemasaran apa yang digunakan untuk strategi apa yang cocok untuk dimanfaatkan. A. Perencanaan pemasaran. Hal yang dilakukan dalam perencanaan pemasaran adalah penentuan kebutuhan atau keinginan dari siapa saja konsumen, jawaban konsumen. Misalnya jika target adalah anak muda, apa yang dibutuhkan anak muda? Bagaimana bentuk interiornya, desainnya, keindahannya sehingga memiliki daya tarik bagi konsumen, maka dalam ini perlu melakukan riset pasar. Memilih pasar atau sasaran khusus atau segmen pasar, artinya harus ada kejelasan yang dikhususkan, jangan terpicu semua. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Keempat, melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran. Kiat pemasaran. Namanya usaha baru butuh kiat pemasaran tertentu. Kapan perlu strategi yang itu belum pernah dicoba orang atau pernah dilakukan orang lain, kemudian dibaca apakah bisa digunakan atau tidak untuk usaha yang kita miliki. Tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, dan menentukan target. Sekianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.